Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa wasami ulalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billahil aliyil adzim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi kullu lillah. A'udzu billahi ladzi yumsikus samaa'a an taqwa 'alal ardi illa bi'idnih. Min syarri ma khalaqa wa darra wa min syarri syaitani wasariqih. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa ahidun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala taatik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala iman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u ilaika bi ni'matika alayya fa'tarifu fi dhunubi faghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u ilaika bi ni'matika alayya fa'tarifu fi dunubi farfilli dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum salam. Kula aturake dumateng para rawuh saking manungsa lan bangsa gaib. Kula aturake dumateng kakidanyang nindanyang ing daleme kula lan ibu bumi bapak angkasa ing daleme kula lan ing daleme para rawuh. Menika kula aturake Al-Fatihah dumateng panjenengan sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan pembahasan bab 2. Pagi kemarin kita sudah membahas terkait tentang sangkan paraning dumadi. Mungkin saya akan membahas sedikit mengulas terkait sangkan paraning dumadi. Yang pertama yang kita perlu ulangi lagi adalah sangkan itu ada dua hal, sangkan paraning raga, kemudian sangkan paraning jiwa. Kalau sangkan paraning raga itu asalnya jasad ya, dari saripati makanan menjadi darah, daging, tulang, kemudian ditiupkan ruh dari proses kita kehamilan, kemudian kita lahir dan mati, kemudian kembali ke tanah dan air. Nah, kalau sangkan paraning jiwa ini itu adalah asalnya dari ruh yang bermukim di alam azali, masuk ke dalam jasad manusia, kemudian hidup di dunia, kemudian ke alam barzah, padang mahsyar, timbangan amal, kemudian ada surga neraka dalam puncak kenikmatan. Namun dalam perspektif Jawa juga nanti ada juga sukmo itu yang menunggu di alam pepadang. Sampai demikiannya hari nanti tiba, maka dia akan lanjut ke alam kelanggengan. Nah, ini nanti menjadi ulasan yang kita bahas kemarin, termasuk terkait dengan sangkan paraning dumadi. Kemarin kita sudah sepakat bahwa sangkan paraning dumadi itu ialah urip iku mung mampir ngombe.
Artinya kita hidup ini hanya mampir minum di tepi sungai kehidupan. Jadi di tepi sungai kehidupan itu kalau orang Jawa ini punya filosofi lanjutan, di mana filsafat lanjutannya itu adalah kita boleh milih tapi tidak boleh kintir. Artinya dalam kehidupan kita ini boleh melakukan produktivitas yang tinggi tapi jangan sampai terhanyut. Ingatlah bahwa kita ini di dunia ini juga memiliki tugas memayu hayuning bawono, setiap manusia menjadi khalifah Tuhan untuk memperbaiki, memperindah alam. Nanti ada kita nyawiji dengan ilmu welas asih ya Gusti ya, ilmu welas asih di mana kita menyayangi semua makhluk tersebut. Nah, ulasan yang kemarin juga ialah bagaimana kita hidup di dunia ini persiapan untuk kenikmatan kematian yang sangat indah. Dimana kalau orang Jawa ini mempersiapkan dadi leluhur ingkang agung, leluhur yang memiliki budi luhur yang agung. Jadi kita tidak meninggalkan luka, tidak meninggalkan penderitaan, tidak meninggalkan karma, tapi meninggalkan kenangan yang indah. Nah ini pembahasan kemarin yang sudah ikut live mungkin masih ingat. Kemudian ada satu naskah suci dari Miftahul Janati karya Broto Sewo tertulis, werohno sejatining urip ana jroning alam dunya ibarat mampir ngombe, umpama manuk mabur lunga sangka kurungan, neki pundi pancekan bejang awaja kongsi kleru, umpama lunga sesajan nanjan sinajan ora wuruk balik mulih ananing mulia. Jadi dalam konteks itu ketahuilah bahwa sejatinya hidup di dalam dunia ini ibaratnya hanya mampir minum. Kurang lebih seperti ini pembahasan yang dari kemarin. Mungkin kita akan lanjut materi bab selanjutnya, yaitu ileng lan waspodo. Nah ini ileng lan waspodo kita akan sama-sama belajar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ileng lan waspada kula nyuwunake dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sakmenika kula waosake materinipun kula nyuwun ilhami Gusti Allah lan nyuwun pituduhe Gusti Allah lan sedantene medal saking ucapan kula dumados petunjuk ingkang sae ingkang diaduhake saking nepsune kula. Allahumma alhini rusdi wa aidni min syarri nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Nah ini yang pertama. Jika kita berani, jangan setengah-setengah karena takut. Jika kita takut, jangan sok berani. Jadi sanepo ini adalah peringatan keras terhadap kehidupan yang terpecah. Tubuh ini di sini itu versinya rasa. Di mana-mana setengah hadir di rapat, setengah hadir di pertengkaran kemarin, kemudian setengah hadir di notifikasi ponsel. Jadi ibaratnya kita ini hidupnya sekarang ini serba overthinking, banyak sekali yang perlu dipikirkan sehingga kita perlu namanya pengiling lan waspada. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Gusti iku adoh tanpa wenangan, cedak tanpa senggolan. Tuhan itu jauh tanpa jarak dan dekat tanpa bersentuhan. Mari kita bahas terkait materi yang barusan dibacakan itu, bahwa Gusti Allah itu jauh ya, Tuhan itu jauh tanpa jarak. Ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri, ketika kita tidak tahu nafsu kita itu seperti apa ya, kita belum tahu amarah kita seperti apa, kita belum bisa ngemong sedulur papat kita belum bisa mengetahui siapa diri kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu jauh tanpa jarak. Saking jauhnya kita pun tidak bisa mengukur dengan jarak lagi, namun bisa dekat tanpa bersentuhan. Nah ini artinya kalau kita sudah mengenal diri kita, mengenalnya itu seperti mana, seperti apa? Mengenalnya adalah ketika kita sudah mengetahui seluruh jiwa raga kita, termasuk nafsu kita tadi, bagaimana sebenarnya diri kita,
dan kita sudah memahami fitrah daripada kita hadir di semesta ini, khususnya di dunia ini, kita itu berasal dari betul-betul kesucian, berasal dari ruhnya Gusti Allah. Nah, ketika kita sudah bisa metani kondisi sifat-sifat Gusti Allah di Asmaul Husna, maka ketika itu kita akan mengetahui bahwa Tuhan itu sangatlah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, ini perlu kita belajar bersama. Pagi ini kita belajar bersama. Waalaikumsalam Mbak Mustirah. Monggo ngobrol-ngobrol mawon sambil kita nanti akan bahas beberapa materi yang sudah saya tulis. Mudah-mudahan nanti ada wawasan baru terhadap kehidupan kita. Jadi kehadiran ilahi tidak bisa diukur dengan meter. Ya, meter itu alat ukur gitu ya. Ia datang saat ini, bukan di masa lalu yang sudah lewat, bukan juga di masa depan yang belum lahir. Jadi iling lan waspada adalah cara Nusantara ini untuk hadir. Jadi iling itu terus menerus ingat Gustinya, dari mana asal usul setiap hembusan. Waspada itu hadir sepenuhnya, tidak terlena oleh ilusi ataupun melarikan diri ke waktu yang lain gitu. Artinya betul-betul kita memiliki iling lan waspada. Jadi kalau saya gambarkan, iling lan waspada itu ilingnya sebagai rem ya, sebagai rem. Jadi pemaknaan gambaran yang saya buat itu, iling lan waspada itu ilingnya sebagai rem, kemudian waspadonya itu sebagai headlamp, sorotnya lampu sepeda motor itu. Jadi dua-duanya itu betul-betul saling connect, saling berhubungan. Jadi satu sama lain itu saling menjaga kita supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak terjatuh pada lubang yang sama, atau ada lubang-lubang baru yang akan menghantui kita, menyiapkan di depan jalan kita ini banyak lubang-lubang tersebut. Nah, makanya itulah iling lan waspada itu. Kalau kita gambarkan, kalau kita punya headlamp atau salah satu daripada kita sudah iling, kemudian waspadonya itu belum muncul dalam diri kita, maka itu juga tidak sempurna. Sebaik apapun rem motor tersebut, tidak lampunya itu nyalanya terang, pasti ketika ada lubang kita pun akan terjatuh. Setidaknya kalau tidak terjatuh kita akan kaget. Nah, ini yang perlu kita awasi dalam diri kita, bahwa iling lan waspada ini sebagai lanjutannya ketika kita sudah memahami makna sangkan paraning dumadi tadi. Kurang lebih seperti itu, bahwa ini bukan bukan standar ganda. Maksudnya ketika kita memiliki kesadaran jernih gitu, itu pun tidak cukup ya. Ini bukan mindfulness seperti yang lain gitu ya. Iling lan waspada itu sebagai betul-betul penjaga alam batin dan alam pikir kita. Monggo Mbak siapa nih? Sari Hai. Mbak Sari Hai, terima kasih. Jangan dikasih ini terus nanti habis ininya gift-nya. Gak apa-apa, sampean datang, sampean tanya, itu sudah membuat saya semangat. Gimana iling lan waspada, mungkin para sedulur mengetahui tentang hal apakah kita sudah memiliki rem yang baik tadi, ataukah lampu kehidupan kita itu sudah terang, bisa memilah dan betul-betul hati-hati supaya kendaraan pancer kita itu aman ya ketika kita mengendarai sebuah motor. Jadi seperti itu. Kalau saya gambarkan lagi, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa mungkin bisa dikatakan bahwa sepeda motor itulah jasad kita, pancer kita. Lah yang sepeda motor itu yang kita harus ketahui itu adalah sedulur papat kita ya, dimana ada gasnya, ada giginya, ada remnya, kemudian ada bannya dan lain sebagainya, menjadi satu simponi, betul-betul satu kesatuan dalam kita berkendara.
Nah, kita inilah manusia atau jasad ini yang mengendarai. Jadi kalau tidak mesinnya itu rusak tiba-tiba ngebut, ya itulah yang perlu kita kontrol. Apa aja faktor-faktor nanti yang akan mencelakai kita, ya termasuk nafsu kita tadi. Siapa tahu nafsu kita ada yang rusak, tiba-tiba remnya rusak, kemudian tiba-tiba gasnya rusak gitu ya, tiba-tiba bensinnya rusak habis. Nah ini hal-hal yang seperti itu yang perlu kita pelajari dan kita betul-betul jaga. Monggo Mbak Saringai, dari mana Mbak Saringai? Boleh ngobrol-ngobrol dulu sambil kita santai nunggu teman-teman. Mungkin ada yang bertanya atau memahami sama-sama, barangkali ada masukan terkait iling lan waspodo tersebut. Oh, dari Kertosono, deket Mbak. Saya di Johor Wates, Kediri ya. Kertosono 1 jam lah. Kertosono 1 jam. Masuknya Nganjuk nggih Kertosono niku. Baik, kita lanjut. Bahwa yang pertama adalah ketika kita dalam kehidupan yang saya sampaikan, kita ini tahu dan paham terkait kita dalam menjalani kehidupan ini tidaklah semudah apa yang diucapkan, atau ibaratnya sekalipun Jalaluddin Rumi mengatakan hal-hal yang begitu puitis, syair-syairnya, bait-baitnya, dan kita akan melihat di TikTok motivasi, kemudian di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Yang terpenting pada diri kita ini adalah merefleksi. Kita tidak perlu tiba-tiba diri kita ini menjadi orang yang tiba-tiba baik gitu ya. Yang perlu kita tata adalah sedikit demi sedikit, mulai mungkin daripada ilmu welas asihnya dulu. Ilmu welas asih kita coba untuk mencintai keluarga kita, mencintai lingkungan kita, kemudian kita mencintai segala makhluknya Gusti Allah dulu. Nah nanti ini akan membawa kita ke dalam apa? Ke dalam kemudahan ya, ke dalam kemudahan supaya ke depan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini kita enteng menghadapinya. Kenapa enteng? Karena kita sudah benar-benar paham bahwa ketika ada cobaan datang kepada kita sudah tidak overthinking, sudah tidak berontak ya, bahwa dengan adanya cobaan tersebut kita akan coba observasi gitu ya. Yang pertama kita coba ngomong nafsu kita, bagaimana kita menghadirkan sebuah nrimo ing pandum, di mana sebuah konsep kita harus menerima takdir jelek kita, menerima takdir buruk kita dengan yang sama, dengan yang adil. Tidak juga kita tiba-tiba ketika ada rezeki banyak kita senang, kemudian ada betul-betul musibah di luar dugaan, tiba-tiba kita tidak menerimanya. Nah inilah yang membuat alam pikir kita itu menderita. Jadi jangan biarkan kita itu menderita oleh pikiran kita. Apa yang terjadi kita lewati saja. Tentunya Mas Guru juga nggak mudah hidupnya, sama aja. Apa-apa sendiri, kemudian cobaan tiada henti dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba untuk tidak memberontak ya, mendengarkan nafsu saya ini harus seperti apa, saya kenalan dulu dengan diri kita sendiri. Kita ngaca, kita pakai cermin of mirroring, coba kita melihat diri kita ini seperti apa gitu ya. Artinya seperti apa, kita mau lihat dulu. Oh saya ini punya amarah yang seperti ini. Oh saya ini orangnya tidak mau dikalahkan. Saya ini orangnya sisi baiknya mungkin suka memberi dan lain sebagainya. Nah ini kita harus tahu nih diri kita seperti apa. Nah kemudian mana-mana yang kita sudah ketahui, nafsu-nafsu mana yang sudah kita ketahui jeleknya atau buruknya, atau yang ingin menonjol daripada diri kita, itulah yang perlu kita kenalan dulu. Awal-awal biarin saja, minimal kita betul-betul melihat dan mengetahui bagaimana seorang misalnya Mami Lena itu seperti apa, aku nih seperti apa sekarang ini. Nah harus melihat, pokoknya kita nggak boleh ada yang ditutup-tutupi kondisi kita.
Jadi kita sampaikan pada diri kita sudah tahu seperti apa diri kita, kemudian kita untuk mencoba untuk menyatukan, bersatu dengan pada mendengarkan dulu diri kita ini seperti apa maunya. Contohnya misalnya kita ini orangnya mungkin suka putus asa gitu ya. Kita sudah awalnya kita perfeksionis dalam melakukan sesuatu, termasuk melayani suami, memberikan yang terbaik untuk anak, kemudian dan lain sebagainya, dan ternyata itu gagal gitu ya. Mungkin adalah perceraian dan lain sebagainya. Kita tidak perlu untuk menggali kenapanya kepada orang lain, tapi kita coba menggali pada diri kita sendiri, terus memperbaikinya dan ngomong sedulur papat kita, nafsu kita, ya nanti akan dengan sendirinya kita akan mendapatkan kemudahan. Jadi segala cobaan yang ada dalam diri kita itu dijadikan itu tadi, ditambahkan remnya itu supaya lebih pakem ya, lampunya waspodo itu supaya lebih terang. Jadi itu insight pagi hari ini. Mudah-mudahan para ibu-ibu, terutama para mbak-mbak semuanya ini tetap kuat menjalani hari, karena tidak ditutup kemungkinan ujian yang paling berat yang saya rasakan, yang saya alami itu menjadi perempuan. Jadi menjadi perempuan ini sudah diberikan sama Gusti Allah ini sifat bawaan yang kompleks. Jadi sifat bawaan yang kompleks itu ya secara normalnya istilahnya bukan materialistis tapi realistis ya. Jadi mereka punya standar ya, perempuan ini punya standar untuk kebahagiaan, dia punya standarnya sendiri. Kemudian untuk kekayaan punya standarnya, untuk suami atau pacar atau mungkin anak idealisnya seperti apa punya standar. Tetapi ternyata standar-standar yang dibawa oleh alam pikir tersebut itu membuat kita kesulitan untuk ngimbanginya. Jadi kita kesulitan untuk mempraktekkannya, kemudian kita merasa gagal, kemudian kita merasa nggak karuan akhirnya. Jadi istilahnya kita harus menghilangkan alam pikir yang membuat kita menderita. Ya, yang membuat kita menderita itu hal-hal yang seperti itu. Makanya kita jalani sakpol kemampuan saja, kita mengenal diri kita. Terus dipelajari diri kita seperti apa, kemudian kita mencoba betul-betul selanjutnya setelah kenal itu kita mempraktekkan yang namanya sangkan paraning dumadi. Ya Gusti Allah itu nanti manusia ini pada dasarnya adalah zat daripada cahaya. Ya, Gusti Allah ini menciptakan manusia ini kan dari ruh ya. Daripada ruh, kemudian kita ruhnya tersebut bahwa manusia juga bahannya atau induknya gitu, pusatnya itu daripada Nur Muhammad. Makanya ketika kita nanti betul-betul menggunakan rasa sejati itu rasa yang betul-betul itu asli, sejati, itu murni daripada Gusti kita. Nah nanti perempuan itu kalau sudah menggunakan itu, sudah arahnya ke situ, maka otomatis batiniahnya, inner beauty-nya, kemudian pancaran auranya, kemudian secara mistik juga cahayanya itu akan muncul sendirinya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Jadi kita ini benar-benar memiliki cahaya. Ketika kita sudah fokus kepada hal-hal kehendak besarnya Gusti Allah gitu ya, Gusti kita, pangeran kita selalu ingat, terus kemudian kita belajar ngomong nafsu tadi itu, meredupkan nafsu tadi itu, mana yang unggul kita harus tahu dulu. Caranya seperti itu. Yang unggul nafsu kita ini apa? Apakah tukang pamernya? Apakah serakahnya, apakah birahinya yang membahayakan kita, ataukah semuanya? Nah setelah itu nanti diemong, otomatis cahaya itu akan muncul sendirinya dari pinggir-pinggir dulu gitu ya. Dan komponen untuk memunculkan cahaya tersebut itu juga banyak.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk masalah cahaya diri. Jadi kemudian nanti juga dalam mistiknya tadi, apa yang kita sudah betul-betul bisa pelajari untuk mempertajam atau memancarkan cahaya tersebut, maka secara mistik pun juga kita akan betul-betul memiliki nur gitu ya, memiliki cahaya. Kalau digambarkan kalau zaman orang dulu itu bahwa manusia itu yang sudah mengenal dirinya, kemudian melakukan lelaku luhur yang sederhana saja lelakunya, zikir nafas, welas asih, iling lan waspodo, kemudian ya itu aja lah dulu ya, itu aja dulu, maka otomatis nanti cahaya ini akan muncul. Jadi nanti akan juga sifat-sifat kita itu masuk kepada sifat ilahiyah. Nah, jadi sifat ilahiyah itu apa? Ya kita nanti akan terus memiliki welas asih kepada sesama. Kita akan merasakan penderitaan kepada hewan, kepada manusia, kepada siapapun yang kita jumpai, itu kita betul-betul rasanya menyatu. Nah, kalau sudah itu nanti masih panjang lagi perjalanannya gitu ya. Di intinya pada manusia ini sudah ada pancaran murni. Makanya ada namanya jat sejati, kemudian ada rasa sejati, sejati ning rasa, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih maknanya nanti pembahasannya seperti itu. Gak apa-apa, monggo tanyakan terkait itu, insya Allah saya akan menjawab semampunya ya, semampunya menggunakan analogi atau gambaran-gambaran yang saya bisa. Kurang lebih seperti itu. Saya tunggu, nggak apa-apa, tanya aja, kita sama-sama belajar bagaimana nanti ibu-ibu ini nggak cuman cantik luarnya, tetapi betul-betul memiliki inner beauty. Inner beauty itu cantik yang memang berasal dari jiwanya, dalamnya ya, namanya inner beauty. Kan sampean pernah melihat sosok atau siapa gitu ya, yang tua atau yang mungkin muda atau setengah umur meter gitu ya, tapi hawanya itu benar-benar merasakan pesonanya, merasakan marwahnya tuh betul-betul baik gitu ya, auranya, kemudian dari sisi cara jalan dia, cara ngomong dia, atau diemnya saja betul-betul sudah luar biasa. Rasa sejati itu dibangun. Jadi rasa sejati itu bagaimana kita, sebisa saya jelaskan begini. Cara mendapatkan rasa sejati itu yang pertama adalah kita harus melakukan ritual atau laku leluhur sesuai dengan trahnya masing-masing. Misalnya orang Jawa trahnya Mataram atau dan lain sebagainya, tapi pada umumnya untuk mendapatkan rasa sejati itu kita belajar untuk nyawiji dulu. Artinya kita memahami, mengenal diri dulu. Nyawiji kepada rogo sukmo kita. Nah, setelah kita memahami yang saya sampaikan tadi, memahami sifat buruk kita dulu. Amarah terburuk kita itu seperti apa sih? Ketika kita marah itu yang paling luar biasa ini kondisi kita bisa seperti apa maksimalnya. Kita harus memahami bahwa diri kita membayangkan atau mengingat saat kita marah. Kemudian saat kita tidak bisa mengkontrol birahi tadi seperti apa, supiyahnya itu seperti apa. Daripada mungkin nafsu kita tentang birahi, nah itu seperti apa. Nah, ketiga, bagaimana kita pernah mengingat kita menghalalkan perbuatan atau pekerjaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makan. Keempat lagi, bagaimana kita pernah merasakan manisnya keimanan, manisnya semangat ibadah tadi itu, tapi kita tidak imbang, misalnya kita tidak bekerja. Nah, ini harus dipahami dulu konteksnya. Kita harus memahami diri kita dulu sendiri, seperti apa sisi buruknya dulu gitu ya. Maksudnya ketika kita di luar kendali itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kita belajar ngomong sedulur papat limo pancer diri kita, belajar ngomong ya pelan-pelan. Mulai kita pahami amarah itu harus kita kenal. Jadi amarah itu kita jadikan saudara kita. Oh, jadi saudara kita, saudara saya pribadi, saudara kandung ini kalau marah ini seperti ini. Ya, nafsunya kalau emosi seperti ini. Birahinya kalau tidak terkendali seperti ini. Dan kita membayangkan, saya yakin manusia ini pernah
terjerumus pada dosa atau pada kesalahan atau pada melepaskan nafsu tadi itu di luar kendalinya. Nah, ini perlu kita itu dulu cara yang pertama ngomong nafsu tadi. Nah, setelah ngomong nafsu itu sambil berjalan tadi kita memahami, sudah kita masukkan dalam memori pikir kita, alam pikir kita itu bahwa saya hidup ini cuman mampir minum di tepi sungai. Artinya begitu cepatnya nanti proses tersebut, makanya kita jangan sampai membuang waktu. Artinya sangkan paraning dumadi ini sudah menjadi konsep hidup ya. Jadi nanti itu akan beriringan kita ngomong nafsu, kita memahami konteks hidup tadi, dan kemudian kita belajar lelaku luhurnya orang dulu. Semisalnya kita masukkan dalam diri kita itu bahwa oleh mili, oleh kintir, kita tetap bekerja, tapi jangan sampai kita ini terhanyut pada sungai yang kita tadi minum sebentar tadi itu. Kemudian lagi dalam proses kita ngomong nafsu, kita belajar sangkan paraning dumadi, kemudian kita belajar lagi bahwa kita perlu topong rame ya. Topong rame itu bagaimana kita sudah memahami bahwa manusia ini dalam alam pikirnya ini ada yang sedang bekerja, ada yang sedang memikirkan ini, badannya di sini, pikirannya di mana-mana, tapi itu disatukan bahwa kita tetap memberi ruang untuk mengingat Gusti kita. Nah, inilah topong rame. Prakteknya topong rame nanti kita akan bedah dalam zikir nafas atau sadar nafas. Itu tadi setelah belajar topong rame, belajar kita zikir nafas, mengingat Gusti Allah, mengingat Tuhan kita lah, apapun ya lintas budaya kepercayaannya. Nah, kemudian setelah itu kita mancarkan welas asihnya Gusti ya. Kita mancarkan welas asihnya Gusti. Semisal kita melihat orang jualan, kita ucapkan doa yang baik, kita mintakan pada Gusti, kita doakan yang baik. Kita melihat indahnya misalnya orang mesra gitu ya, romantis, keluarga itu kita doakan sakinah mawaddah warohmah. Jadi kita ini nanti otomatis sifat keilahian kita sedikit-sedikit akan ada. Nah, setelah itu nanti rasa sejati itu akan hadir dengan sendirinya. Nah, ini udah menjadi, nggak bisa jadi rasa sejati atau sejati ning rasa tadi itu, termasuk pelajaran ini tidak ada yang namanya top levelnya, itu tidak ada. Karena semua akan terus, nggak ada namanya puncak, karena ini sudah menjadi konsep. Beda dengan kita belajar gitu ya, kita sekolah itu ada tempat lulusnya. Kalau untuk namanya pedoman tadi sebagai petunjuk atau sandaran kita dalam kehidupan, maka itu terus menerus kita pakai. Jadi nggak ada istilah beda dengan keilmuan. Kalau saya pribadi mengajar meditasi itu ada batasnya. Nah, ini contohnya guru sejati itu ada batasnya. Saya mengajarkan meditasi yaitu guru sejati. Guru sejati itu bagaimana saya mengolah tadi juga mengajari rasa sejati itu tadi, tapi berbentuk tentang sebuah keheningan dalam upaya meditasi tersebut jalurnya. Nah, tadi kalau tadi itu ngolah rasa, Mas Makmur Sejahtera, yang tadi itu yang kita jalani itu adalah ngolah rasa ya. Tapi kalau ngolah rogo itu di meditasinya. Nah, jadi rogo ini diolah, bagaimana kita rogo dan sukmo tadi itu diolah. Ini dalam meditasinya ya enggak cuman meditasi tentang itu, enggak ya, meditasi mindfulness. Bagaimana nanti misalnya saya punya murid itu lagi terjebak masa lalu yang berat sekali lah. Ada yang sampai istilahnya ke psikiater kemana-mana. Nah, ternyata kita gunakan rasa sejati tadi sebagai panduan hidupnya, belajar, kemudian meditasinya itu sebagai rilisnya, sebagai kita betul-betul praktek langsung bagaimana tubuh ini belajar sinkron. Nah, jadi ada meditasinya macam-macam. Nah, itu kalau meditasi pada umumnya adalah jalurnya, goalnya terakhir itu adalah jagat ageng. Jadi ada meditasi jagat ageng, tapi
sesuai dengan misalnya tahapan awal. Misalnya ya udah permasalahannya apa dulu nih, perempuan ini misalnya mbak ini kalau masalahnya adalah luka batin, diselesaikan dulu luka batinnya. Nanti kalau udah selesai baru kita masuk ke meditasi yang betul-betul meditasi penyatuan tadi. Istilahnya di meditasi itu nanti kita akan mengenal bagaimana meditasi jagat gede itu, termasuk kita bagaimana nyawiji, bagaimana kita mengetahui suwung itu seperti apa, terus tingkat lanjutannya suwung itu menekung, doa tanpa kata itu seperti apa, terus kita bisa mengerti kasfi atau mi'raj itu seperti apa alamnya, alam meditasi itu seperti apa. Nah kurang lebih seperti itu, tapi itu dua hal yang berbeda. Kalau meditasi itu apa ya, istilahnya itu tempat kita betul-betul rogo dan sukmo ini dilatih betul. Tapi kalau orang sudah terbiasa sadar nafas dan zikir nafas sebagai pegangan hidupnya, maka akan lebih mudah. Nah kira-kira seperti itu. Nanti latihannya caranya seperti itu sampai nanti di mana istilahnya pada puncaknya itu tadi secara rasa kita bisa sambung rasa sejati, kemudian secara meditasi kita melihat betul secara kas gitu ya, secara mata batin kita ataupun bukan mata batin kita tuh melihat yang disebut yaitu tadi alam universe gitu ya, alamnya Gusti Allah yang lain gitu ya. Yang lain tuh bukan yang unik atau yang enggak ya, betul-betul kita akan melihat hal-hal yang lain lah ya. Kita akan merasakan bagaimana istilahnya nanti itu dalam teori semedi itu kita betul-betul melihat jagat yang besar. Kalau jagat cilik kan diri kita gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau sadar nafas itu sebenarnya teori relax ya. Sadar nafas itu misalnya kita duduk diam dalam 1 jam sekali, merilekskan diri. Merilekskan diri itu kita tarik napas 4, 6 atau ya sak rileks gitu ya. Betul-betul kita merasakan tuh dingin gitu ya, dada itu rileks saja gitu. Dada itu dingin, rileks ya, 1 menit 2 menit lah. Nah kalau zikir nafas, kita tuh dalam kesibukan kita tuh tetap memaksa kita untuk berzikir, ingat Gusti. Ya Allah, Allah gitu. Tapi kita tetap bekerja. Nah ini yang tidak gampang, tetapi saya rasa ketika kita latih itu bisa. Nah jadi bedanya zikir nafas sama sadar nafas itu. Nanti kalau misalnya sadar nafas itu akan membuat kita lebih rileks dalam hidup. Misalnya suatu hari Mbak Papau tiba-tiba, biasanya kalau misalnya tiba-tiba kita ini difitnah orang atau kita ini mendapatkan suatu kejutan, kagetan yang luar biasa gitu ya, biasanya kita kan langsung reaktif gitu. Reaktif itu langsung langsung istilahnya menyangkal atau langsung melakukan tindakan. Nah kalau kita sudah terbiasa sadar nafas, kita akan diam dulu, kita memberikan ruang itu diam dulu. Nah inilah nanti fungsinya detak jantung kita itu sudah terbiasa untuk rileks. Kita belajar rileks, jadi nanti ada apa-apa makdek gitu ya, nanti kita sudah rileks dulu. Jadi kita selalu memberikan ruang untuk kita itu sedulur nafsu kita itu tidak untuk dibiarkan langsung bereaksi. Nah kurang lebih kalau untuk sadar nafas nanti arahnya ke situ. Kita rileks. Dalam kerileksan itu nanti ya akhirnya kita mudah untuk mengasah intuisi, ketajaman kita berpikir, kemudian ketajaman kita untuk meningkatkan insting kita. Ya misalnya begini, kita berhadapan dengan orang itu terkadang insting kita sudah memberitahu gitu ya, bahwa orang ini tidak baik. Tetapi kadang kepekaan itu cuman hadir sekilas. Nah nanti ketika kita sudah sadar nafas, sering melatih intuisi kita, kerileksan dalam pada detak jantung tadi, kita tuh sudah benar-benar yakin benar ini ada yang nggak beres. Jadi itu bukan untuk tuduhan, tetapi suatu hari nanti kita ini pasti akan memiliki pentaskehan atau pensohehan daripada apa yang kita yakini. Jadi nanti misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, jadi kita sudah terbiasa. Ya sangat peka, feelingnya betul-betul sangat peka.
Kalau cara bertemu dengan sedulur papat gini. Jadi saya mau cerita, saya punya sebuah cerita bahwa diawali seperti ini dulu. Satu hari ada mbah-mbah mengatakan kepada saya bahwa kalau kamu bisa ketemu sedulurmu sendiri, kamu akan menjadi orang yang sakti. Jadi itu adalah guru sejatimu kalau kamu bisa bertemu. Kemudian saya berpikir, ya gimana cara bertemunya? Apakah lewat mimpi ataukah lewat apa begitu ya? Nah, pada suatu hari saya melakukan ya tirakat pada waktu itu karena memang kondisinya mengharuskan saya untuk tirakat gitu ya, untuk betul-betul sulit sekali lah gitu ya. Untuk makan enak tuh sulit sekali, sehingga saya pada waktu itu melakukan tirakat. Jadi saya melakukan tirakat itu kurang lebih puasa mutih itu 560 hari. Jadi makanya di maghrib saja gitu ya. Ini bukan karena saya mampu, karena kondisinya memang seperti itu adanya. Jadi suatu hari itu dalam beberapa tirakat gitu ya, beberapa tirakat itu pas kita wirid muncullah wajah saya gitu ya. Wajah saya itu pada waktu itu saya mikir gini loh, kok saya rambutnya gundul gitu ya, rambutnya pendek gitu. Terus kemudian saya hiraukan, karena memang dalam tirakat itu harus murni, pemurnian niat tadi. Pemurnian niat itu tidak ada embel-embel transaksi ya. Jadi ketika puasa itu tidak boleh ada embel-embel transaksi apapun, termasuk puasa mutih, murni untuk pembersihan diri gitu kan. Nah, suatu hari mungkin 14 hari selanjutnya atau kurang lebih 1 minggu lebih lah, tiba-tiba saya ini potong rambut gitu ya. Dan saya ingat-ingat lagi, oh iya, lah kemarin saya waktu wirid gitu melihat diri saya rambutnya pendek. Nah, inilah awal kita untuk mengerti pelajaran itu. Nah, kemudian selanjutnya, hari-hari selanjutnya itu betul-betul dia itu datang dan mengajari kita itu ilmu-ilmu hikmah. Kalau caranya bertemu pada konsep yang seperti ini adalah kita betul-betul memurnikan dulu diri kita. Ya, kalau kita belum bisa ngemong, masih dikuasai salah satu nafsu kita, maka dia tidak akan tunduk dan tidak akan mau menemui kita. Tapi kalau kita sudah menundukkan 4 sedulur papat sebagai nafsu tadi itu, maka kita insya Allah akan mudah bertemunya. Nah, jadi pertemuan untuk sedulur papat itu belum tentu nanti kita akan menjadikan mereka guru sejati, karena prosesnya juga berbeda. Kalau hanya sekedar ketemu, ya mungkin sampean sering komunikasi aja. Artinya bahwa kita menyadari, harus hakul yakin kalau sampean orang Jawa, konsep sedulur papat lima pancer atau supiah alu amah mutmainah atau kakang kawah adi arari getih lan puser itu ada dan hadir ya. Jadi menghadirkan mereka itu menjadi salah satu langkah awal untuk kita bertemu ya. Menghadirkan tersebut betul-betul kita menghadirkan dalam apa? Dalam upaya kita ingin untuk melihat sedulur papat kita. Jadi kenalan dulu ya. Jadi kenalan dulu bahwa tiap hari ya kita ini berdampingan. Nah, memahami konteks kita lahir tadi itu dulu. Nah, lahir kita dulu, kita memahami, yakin. Nah, selanjutnya misalnya sampean rokok atau sampean nyantai atau sampean misalnya mau menghadapi meeting atau apa, coba diajak ngobrol. Sedulur papat gitu ya, hari ini saya mau meeting dengan orang. Tolong doakan saya, doakan masmu atau adikmu ini, mintalah sama Gusti Allah agar diberikan kelancaran. Cobalah kita untuk apa? Untuk komunikasi dulu. Atau sampean sering kirim Al-Fatihah kepada dia dulu. Ilah hadrotin, misal ilah hadrotin atau apa, terserah awalannya apapun. Nah, nanti sampean sampaikan lahumul Fatihah. Coba secara batiniah kita ajak ngobrol. Nah, nanti kalau sudah lewat mimpi sampean ketemu beberapa kali dengan orang anak kecil ataupun seumuran dan itu mirip dengan kita, nah itu mungkin komunikasi kita sudah bisa dijalin. Nah, artinya kurang lebih seperti itu sedulur papat. Untuk mudahnya
dalam kita berkomunikasi seperti itu. Sama dengannya kita komunikasi dengan dengan saudara fisik kita gitu aja. Latihannya yaitu tadi, jadi latihan untuk kita itu menghadirkan siapapun ya, termasuk Gusti kita itu ya, bagaimana kita yakin ya, hakul yakin, terus kita menghadirkan ya. Menghadirkan itu seperti ini maksudnya, kita makan kita ingat gitu ya, atau kita pas duduk kita ingat, atau mengingatnya bahwa ada dalam tubuh kita ya. Sama kita meyakini, mengimani malaikat pencatat dan jin korin ya, kita harus meyakini dulu bahwa itu ada. Nah kemudian mungkin jalan yang saya tempuh yaitu seperti itu tadi. Kalau saya memang belum pernah untuk jalan yang saya tempuh itu berbeda, tapi saya meyakini dengan kita cara menghadirkan tadi itu adalah satu jalan. Kalau jalan saya pribadi, ini kan berbeda ya. Jalan saya pribadi itu ya betul-betul pada waktu itu saya ngomong nepsunya tadi dulu. Jadi nepsu semuanya itu caranya untuk ngomong itu yaitu tadi dengan apa? Dengan kita tirakat. Dengan kita melakukan tirakat. Tapi kan nggak semuanya orang nanti mampu untuk tirakat. Nah jalan satu-satunya, jalan lainnya itu ya dengan cara kita komunikasi, dengan cara kita mengirimkan Al-Fatihah itu sudah cukup ya. Kalau ini saya cerita ya, kalau saya pribadi ceritanya seperti ini. Jadi dulu yaitu yang saya sampaikan, saya tirakat karena suatu kondisi, karena memang ekonomi dan lain sebagainya kondisinya mencengkang sekali sehingga saya tirakat. Jadi saya juga nggak mengerti apa itu sedulur papat sebetulnya, tapi tiba-tiba itu hadir sendirinya gitu ya. Itu hadir setiap mungkin puasa saya yang ke-40 atau ke-7 atau mungkin yang ke-100 atau mungkin yang ke-200 itu sudah hadir sendiri. Nah jadi untuk maintenance-nya itu yaitu tadi kita sering kirim Al-Fatihah gitu aja. Karena perjalanan orang untuk bertemu itu kan berbeda-beda. Kalau sampean tanya kepada saya, caranya adalah menghadirkan. Itu termasuk materi yang diberikan oleh guru sejati saya itu seperti itu, menghadirkan, meyakini, mengimani, nyawiji. Nah makanya kan ada doa, istilahnya bukan pemanggilan ya. Sebentar saya balas chat. Ya, puasanya weton itu bagus ya. Kalau bisa puasa pas apit weton. Apit weton itu menandakan bahwa kita itu mengingat kejadian sakral terhadap kapan kita lahir bersama saudaranya kita tadi itu. Nah, ini termasuk salah satunya ya. Kalau puasa monggo puasa weton tadi itu bagus banget. Tapi yang pada poin paling mungkin 60% yang berpengaruh itu menghadirkan. Yakin, menghadirkan, sayang, welas asih, kita kirim doa, mau kita nanti ketemu gak ketemu, kalau bisa gak punya transaksi, tulus saja ya. Ketulusan itulah yang membuat kita nanti itu sesuatu itu yang tanpa transaksi atau tujuan itu lebih mudah masuknya. Jadi nanti sampean tanya seperti ini, kemudian sampean mau pingin niat awalnya bertemu oleh sedulur papatnya, itu gak apa-apa. Tapi kepada nanti laku hari-harian panjenengan itu tidak boleh ada harapan itu. Jadi cukup menghadirkan, cukup kita welas asih, mendoakan, ngomong, berkomunikasi. Jadi pas misalnya pas nyantai, wahai amarah kakang kawah misalnya di hari-hari, jogonen aku, jogonen pancermu, nyawiji marang aku, ewang-ewangono marang aku, ngono kan. Jadi lebih santai aja gitu ya, lebih santai. Nanti otomatis yaitu tadi sesuatu yang tidak berangkat dengan nilai transaksi itu akan lebih mudah, Kalau versi yang mungkin sampean orang Jawa, mungkin carilah
doa-doa yang terkait sedulur papat limo pancer. Misalnya kayak sadulur papat limo pancer reksanen jiwa rogoku lakuku paringono urip waras berkah slamet aja ana alongan sakwiji apa-apa. Termasuk itu mungkin ya. Maksudnya buatlah satu kata-kata atau doa khusus yang paling mudah diucapkan, mau bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Jadi meminta kita untuk bersimponi. Bersimponi itu apa ya? Nyawiji yang harmonis gitu loh. Nggak cuma jadi satu tapi harus harmonis. Yang amarah ya tetap amarah, yang nafsu ya tetap nafsu, yang birahi tetap birahi, tapi seimbang harmonis. Tidak ada yang salah satu tuh unggul sehingga kita nanti akhirnya kerepotan sendiri. Jadi istilahnya seperti itu, banyaklah mantra-mantra atau rapalan terkait sedulur papat itu, atau mungkin rapalan yang kita buat sendiri dengan kata-kata yang baik. Ya itu penting. Jadi sampean juga nggak nanti berkeyakinan mantra ini nanti bisa manggil, itu enggak ya. Itu esensinya bukan seperti itu. Esensinya adalah menghadirkan. Jadi esensinya itu menghadirkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mbak tadi boleh apakah kalau tirakat sama semedi, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, tirakat sama semedi itu beda. Kalau semedi itu memang kita duduk untuk belajar penyatuan rogo dan sukmo. Kalau tirakat itu kita itu melakukan menirakati, membersihkan kolb kita dengan menjelma menjadi orang yang paling miskin. Jadi dengan kondisi digital sekarang yang betul-betul apa-apa mudah dan kita punya uang, kita betul-betul melakukan yang namanya topo broto. Topo brotonya itu salah satunya tirakat. Yang maunya kita tidur di sofa atau di kasur empuk, kita tidur di tikar. Yang biasanya kita puasa makannya ada sahurnya, kita betul-betul di maghrib itu makan dan sahurnya hanya di maghrib saja. Makan nasi putih dan air putih. Nah itu nanti mendorong kita untuk apa? Untuk ini istilahnya, untuk kita nanti betul-betul bisa ngemong. Ya, betul-betul bisa ngomong, bisa tahu, kita bisa merasakan sesuatu itu hadir. Bagaimana nafsu-nafsu tadi itu istilahnya sekolah lah. Di nafsu itu sekolahnya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu pengetahuan saya tentang tirakat dan semedi. Kalau semedi itu kan gini. Semedi itu adalah salah satu cara kita secara sadar untuk mendapatkan atau mengetahui istilahnya di sini jagat ageng. Kalau itu konsepnya jagat ageng yang kita sampaikan tirakat tadi itu, bagaimana mengetahui cahayanya Gusti, bagaimana kita mengetahui di antara jagat alit kita, diri kita ini sudah padam 95%, kita masuk ya jagat alit ini, sisa 5% untuk ngontrol apa-apa, mau melek mau merem itu masih kekontrol, tapi kita melihat alam lain gitu, alamnya Gusti Allah yang disebut jagat ageng. Nah ini semedi. Nah pelajaran dari semedi ini juga penting. Kenapa? Karena dalam semedi tersebut kita ini akan betul-betul mengerti. Jadi rogo nafsu tadi itu caranya sebelum kita sebelum kita mendapatkan musibah sebagai jalan kita untuk ngomong nafsu, salah satu dari tirakat tadi itu yaitu semedi. Sampean duduk madep mantep ya, bersih, mandi, mungkin sholat dulu pakai parfum, betul-betul menghadap sama Gusti. Bagaimana kita itu merasakan raga ini harus dimatikan. Artinya dimatikan, kita tidak lagi merasakan sakit, geringan dan lain sebagainya. Nah itu termasuk salah satu jalan lain untuk apa? Untuk kita betul-betul merasakan atau ngomong sedulur papat kita. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh bisa dipahami antara semedi dan tirakat itu
kalau tirakat itu lebih ke olah rasa ya, walaupun nanti ada efeknya ke rogo tapi itu banyak efeknya ke rasa. Kalau semedi itu olah rasa dan olah rogo. Ya sama olahraga, di situ ada tipsnya, kemudian harus ada pelatihnya, kemudian harus ada seninya, harus ada teorinya. Nah itu tadi sama dengan olahraga. Tapi olahraga yang membuat kita juga mengolah jiwa tadi itu, sukmo tadi itu. Nah kurang lebih seperti itu. Karena kalau dalam meditasi kan sama. Meditasi itu ada dua. Ada meditasi yang berfokus nyawiji, betul-betul kita untuk nyawiji, kita mentitikkan konsentrasi, sama meditasi yang betul-betul kita lepas aja, kita hening aja. Nah ini ada dua hal yang betul-betul harus dipahami. Kurang lebih seperti itu. Nggak apa-apa Mbak Nuni, Mas Yusuf itu sebenarnya sayang sama saya itu. Nggak apa-apa. Kalau Kakang Kawah di hari-hari sama sih sebetulnya Mas. Kalau ini kan sebenarnya itu apa ya, pengertian bahwa seperti dengannya supiyah, alu amah kalau dalam Islam gitu ya, kemudian mutmainah Islam kejawen kan itu, kemudian ada amarah. Nah kalau Kakang Kawah di hari-hari itu ya sama, pemahamannya seperti itu. Tinggal bagaimana kita mau mudah yang mana. Kalau untuk awal biasanya kita coba ngomong nafsu tadi, fokusnya ke nafsu tadi itu. Nanti selanjutnya kalau sudah itu katakanlah membaik, baru kita nanti akan bahas Kakang Kawah di hari-hari sebagai laku mistik gitu ya. Powernya itu seperti apa kurang lebih gitu ya. Boleh nanti Mas Nonem boleh DM atau apa, sharing-sharing apa belajar. Saya juga sedang belajar kulogi tansah sinau tasian gitu Mas Mansun Kuluni. Jadi cara bertemunya yang menghadirkan, kemudian setelah kita sudah tahu bahwa kita tidak boleh ada transaksi dan ingin bertemu, maka kita cukup dengan welas asih dan keikhlasan kita saja. Hadirkan, nggak cuman sekali loh, ini betul-betul sampai kita connect. Nah kalau connect itu sampai sudah mimpi beberapa kali kemudian itu. Tapi kalau sudah sampai nanti betul-betul dia aktif untuk menjadi guru sejati kita, menjadi betul-betul pengatur sukmonya kita, raganya kita gitu ya, menjadi ibaratnya di situ kompas daripada mistiknya. Yang kompas itu magnet tengahnya itu nanti sedulur papat. Nanti kan ada yang lain-lain gitu ya. Di samping-sampingnya ada khodam, ada jin, ada malaikat, ada semacam-macam. Nah dialah ininya, ibaratnya supervisornya itu dia. Nah kurang lebih seperti itu kalau dia udah nyawiji. Kalau belum ya istilahnya bagaimana ya, ya sulit juga gitu ya. Dalam arti mungkin tupoksinya, tugas pokok kewajiban si sedulur papat itu belum sinkron dengan diri kita. Jadi istilahnya kita masih misalnya bisa diganggu jin, kita masih belum peka gitu ya, karena memang belum ngobrol, belum sinkron seperti itu. Kalau pada umumnya penjelasan yang paling mudah itu memang menggunakan alu amah, supiyah, mutmainah dan amarah. Kalau Kakang Kawah itu ya apa ya, air ketuban, kemudian kalau di hari-hari kan plasenta ya, getih, user gitu ya, kemudian pancer diri kita inti gitu kan. Ya intinya sih konsep ini ngomong ya, ngomong kita tuh ngomong mereka dulu untuk koneksi gitu. Jadi sebenarnya baik ya dalam hal ini, ketika kita sudah bisa ngomong dan koneksi, komunikasi ya luar biasa gitu kan. Tapi yang nggak mudah itu ya seperti itu. Oke monggo nggak apa-apa. Yang nggak mudah itu adalah kita ngomongnya tuh loh. Ini kan bukan hal yang gampang ya, ngomong sedulur papat itu kan betul-betul kita harus mengenal diri kita. Ya nanti saya jawab satu-satu. Rahayu Mbak. Oke nggak apa-apa Mbak Nuni, monggo mudah-mudahan bisa apa ya,
bisa betul-betul bermanfaat lah. Ini pengetahuan saya ya, barangkali belum maksimal tapi saya mencoba. Saya ini sebetulnya cuman seperti ini. Saya ini melewati hal itu, kemudian mencoba menyampaikan sebisa saya agar bermanfaat. Nah, aslinya cuman seperti itu, karena dalam laku saya memang harus menyampaikan. Nah, saya ini masih belajar juga, enggak betul-betul ahli itu bukan, tapi saya mencoba menerangkan apa yang diterangkan oleh guru sejati dalam Topo Broto yang saya lewati. Nah, kurang lebih seperti itu. Di dalam Topo Broto itu kita kan mendapatkan banyak materi gitu ya, banyak materi, banyak pengetahuan. Itu kan menjadi gagasan yang kemudian saya harus belajar untuk menyampaikan. Nah, mungkin lambat laun mungkin nanti semakin mudah dipahami, tapi kondisi sekarang saya berusaha semaksimal mungkin, makanya saya bikin buku sendiri. Kalau teman-teman misalnya mau belajar yang lain gitu ya, belajar meditasinya, boleh nanti download aplikasi yang saya buat gitu, diklik Play Store-nya Nafas Batin. Di situ kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah, itu nanti di download aja di Play Store, ketik Nafas Batin misalnya seperti itu. Nah, itu nanti bisalah untuk kita belajar gitu ya. Ini ada, kalau ini nggak bisa kelihatan ya, ketik Nafas Batin gitu. Itu meditasi dan apapun upaya saya untuk supaya teman-teman mudah aja dalam memahami pelajaran-pelajaran ini. Kalau ngomongnya, kalau bisa pas sehari-hari Bu Ana gini. Jadi Bu Ana kan perempuan ini kan betul-betul mengalami satu konflik batin yang luar biasa ya. Jadi bukan salah perempuan, tapi memang ibu-ibu atau perempuan itu diberikan imajinasi atau standar itu yang mungkin ada yang ganda, ada yang tinggi standarnya dan idealisnya. Jadi ini perlu diimbangi dengan kita itu punya itu tadi, nafsu kita itu betul-betul harus kita emong gitu ya. Jadi supaya kita memiliki nanti ya pancaran cahaya yang baik, kemudian pancaran inner beauty yang baik. Jadi ngomongnya pas betul-betul hari-hari biasa, atau pas sadar nafas, zikir nafas, pas merokok, pas apa, coba kayak saudara kandung gitu aja. Hadirkan seperti saudara kandung ya. Hadirkan seperti saudara kandung, bukan kita gila ya. Maksudnya kita meyakini dulu itu, seperti tadi yang saya bilang, hakul yakinnya tuh harus menjiwai betul. Sama kita percaya bahwa ada jin korin dalam tubuh kita, ada malaikat rotet atit dalam malaikat pencatat dalam diri kita, itu seperti itu. Nah, namanya dulur pasti harusnya bisa bantu. Ewang-ewang, lek gak ewang-ewang ya aja nyusahno, paling enggak kan itu. Karena kalau enggak diemong nyusahkan. Karena mereka kan istilahnya itu sebetulnya mau membantu kita ya. Membantu kita tapi kebablasan karena nggak bisa ngontrol ya, satu sama lain tuh berperang menang-menangan, nafsu birahinya berperang, nafsu amarahnya perang, mau pokoknya membantu kita sebetulnya. Tapi karena belum ada sosok yang kita tuh ngemong ngasih SOP pada mereka, ya akhirnya ya seperti itu. Tapi kalau sudah dikasih tahu bisa diemong, ya betul-betul penjaga yang agung betul. Lantas apakah ada namanya sejatinya asmo sejati atau guru sejati atau guru suci? Nah, jadi inilah dua makna yang saya harus sampaikan kepada Mas Nur Sejati. Jadi ini ya, kalau ini pengalaman saya itu begini. Guru sejati itu hadir ketika kita sudah menyatu kepada sedulur papat kita. Minimal kepada nafsu kita sudah betul-betul nyawiji. Kita sudah menyadari dulu bagaimanakah diri kita saat kita marah, bagaimanakah diri kita saat birahi, bagaimanakah dan lain sebagainya ya, dan banyak hal lainnya. Ketika kita sudah mengerti dulu bahwa pondasi pertamanya kita mengenal diri kita itu seperti apa, setelahnya kita melakukan yaitu tadi pengemongan nafsu. Setelah pengemongan nafsu kita berjalan ya, sedikit kita pelajari yang namanya istilahnya bab-bab terkait olah rasa. Dalam kejawen itu atau dalam orang Jawa itu mengenali yang namanya
sangkan paraning dumadi, kemudian kita mengenali yang namanya topong rame seperti apa, welas asih seperti apa, iling lan waspodo seperti apa, kemudian kita mengerti bahwa manusia itu memayu hayuning bawana seperti apa sambil berjalan pelan-pelan. Nah, nanti pada puncaknya biasanya kalau sudah ada adik atau kakak kita itu mengajarkan ilmu hikmah dalam mimpi terus menerus, misalnya dalam 7 hari atau 40 hari, maka itulah mungkin yang dinamakan guru sejati. Karena guru sejati pada prakteknya hanyalah tidak ada catatan atau istilahnya serat kitab yang menjelaskan, tetapi pada laku-laku pengalaman saya, pengalaman guru-guru yang lain atau siapapun yang mengalaminya, maka dia akan mengajarkan ilmu hikmah itu sesuai dengan materi yang kita butuhkan. Dan mereka itu betul-betul mengajarkan hikmah itu bukan materi sekti. Ini akan bersinkron dengan ketika kita belajar yang namanya tasawuf ya. Tasawuf tingkat tinggi pun seperti itu. Nanti dia akan diajari oleh misalnya wali gitu ya, atau sosok bercahaya putih atau apa tentang ilmu hikmah. Dan bahasanya campur dengan bahasa hikmah, bahasa kalam hikmah. Kalau di Jawa itu sanepo, dan memang bahasa sehari-hari. Jadi itu nanti yang namanya pengetahuan saya itu guru sejati. Nah, bagaimana orang ini belajar guru sejati itu ada dua. Ada yang memang ilmunya ladunia Gusti Allah, tiba-tiba tanpa guru apapun dia belajar dan bisa. Ada yang belajar lewat orang, seperti itu. Nah, makanya ini adalah hal yang perlu kita pahami. Kalau kita memang belajarnya lewat orang, ya kita harus punya ngadap ngelmu kepada orang tersebut sama guru tersebut. Apakah itu guru dari kejawen atau torekot, itu sama saja. Ataukah guru kita yang dari lintas agama Buddha, misalnya Hindu, sama saja, karena tujuannya nanti sama. Nah, jadi secara ngilmu kita tidak ada namanya blok ya, memisah agama itu tidak ada. Semua sama, ngilmu itu sama, nggak ada ini. Makanya benang merah daripada ilmu halus lataif itu benar-benar di meditasi atau ya di ilmu sejati kayak gini, semuanya sama. Kira-kira ada yang ditanya lagi, Mas Nur Sejati? Nah, jadi seperti itu kalau istilahnya guru sejati. Jadi nanti gini, apa dampaknya gitu ya Mas Nur ya, kalau kita sudah ketemu sama guru sejati itu apa dampaknya? Sebenarnya tidak ada dampak apa-apa, melainkan kita itu ya mungkinlah secara bonus diberi kelebihan. Kelebihan itu ya berupa macam-macam, sesuai dengan sesuai dengan mungkin kita di dunia ini memayu hayuning bawononya oleh leluhur kita, oleh Gusti Allah tuh untuk dijadikan oleh terah kita ini. Misalnya dijadikan orang tukang nyembuhkan orang gitu ya, ya mungkin itu keilmuan kelebihannya. Atau mungkin pengajar seperti saya, mungkin kan pengajar meditasi atau pengajar ilmu roso atau pengajar ya konsultan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nanti akan diasah sendiri secara entah nanti dengan siapapun, apapun yang kita baca itu nanti akan mengasah kita. Tapi kita sudah diajari konseptualnya udah diajari. Diajari seperti ya ilmu lah, keilmuan ya, bukan kita diajari menghilang atau diajari sakti atau enggak. Diajari itu ilmu hikmah tuh seperti ini. Jadi suatu hari sampai nanti misalnya mimpi diajarin seperti itu ya, guru sejati atau sedulur papat kita itu berhari-hari. Nah, itu yang diajari biasanya nanti sampai akan diajari menyelam ke laut gitu ya, kiasannya, atau sampai diajari terbang gitu ya, naik mengendarai pesawat atau mengendarai helikopter. Nah, nanti mulai dari pertama sampai masih amatir sampai hari selanjutnya udah pandai mengendarai, tapi bukan itu yang nanti seratnya tuh bukan itu. Nanti adalah seratnya kita bisa terbang tapi nggak punya tujuan gitu kan. Nah, nanti dia akan negur kita bahwa turunlah, kita harus menentukan titik koordinat map
helikopter ini kemana. Nah, ini adalah ilmu yang perlu kita petani, bahwa ketika kita melakukan tumindak itu nggak bisa mengatur niat itu di tengah. Jadi sesuatu itu harus disiapkan ya, sekalipun kita sudah punya ilmunya, disiapkan sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi satu plan atau satu acara tersebut harus niatnya tuh di depan. Itu. Nah, pas misalnya ini ya, pas misalnya di bawah, kemudian dia tanya, sampean mau kemana mas? Oh saya mau ke Arab. Oh ini titik koordinatnya. Yang dimasuk titik koordinat itu agar kita sampai ke Arab tadilah adalah niat kita dari awal, nggak boleh tidak ada. Kalau tidak ada niat dari awal, maka nanti kita cuma ngawang-ngawang, bisa apa-apa tapi nggak punya tujuan. Makanya nanti semua yang diajarkan itu sesuai dengan sangkan paraning dumadi. Nggak ada yang nggak sesuai dengan arah kita pulang. Ya niatnya kalau kamu kerja kayak gini, pokoknya niatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk persiapan apa istilahnya? Persiapan menunggu kematian yang sangat indah. Jadi kalau kita menunggu kematian yang sangat indah, tentunya kita harus betul-betul dalam menjalani hidup pasti bahagia sudahan gitu ya. Pasti bahagia dan pasti senang gitu. Nggak ada istilahnya kita nanti gelisah gitu, sudah nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Ini pengalaman saya loh ya, maksudnya bisa saja beda dengan orang lain. Makanya saya juga dikirim atau di ini ya, punya laku bahwa ilmu rasa, ilmu halus itu bisa dicapai oleh siapapun ya. Tirakat itu bukan jalan satu-satunya, tetapi tirakat itu hanya untuk pembersihan yang namanya apa? Yang namanya kolbu kita ini tadi. Jadi jangan salah, tirakat nanti untuk kita sakti itu enggak ada. Ya, jadi kalau kolbu kita sudah bersih total keraknya ya, menghilangkan kerak itu memang harus puasa mutih atau tirakat. Tapi kan enggak semuanya harus kita hilangkan keraknya kan. Minimal kalau lantai itu sudah bersih, kita aja sudah cukup gitu kan. Kalau kita mau lebih lagi mempertajam ya, kita hilangkan kerak tadi itu. Nah itu tadi, kalau ya itulah makanya tafsir takwil mimpi, saya tiap hari menakwil murid saya. Misalnya hari ini dia ngimpi ketemu masa lalu gitu ya, di zaman kerajaan-kerajaan terus dan lain sebagainya. Saya berani menakwil kalau murid gitu kan udah ada ikatan ya, bukan beat, bukan ikatan murid dan guru gitu, supaya apa? Tidak perlu ditaskehkan gitu ya. Artinya, makanya kalau mimpi-mimpi terkait hal itu, kalau untuk orang lain saya belum berani yang namanya mentaskehkan, karena kita belum ada ikatan gitu ya. Takutnya nanti saya salah, atau keseharian sebelum mimpi itu kan saya tidak pernah sampaikan mimpi apa, jadi saya tidak berani. Kalau sama murid saya itu, saya betul-betul istilahnya dampingi, karena saya tahu mimpi dari bulan yang lalu-lalu itu apa, sambung atau tidak gitu. Saya menakwil pun saya percaya diri dan percaya diri dan berani. Dan itu pun biasanya dia cerita hari ini, mimpinya nanti sore atau besok baru saya takwilkan gitu kan. Waduh, ini ada saudara saya ini, Ahmad Wahyudi, malah melok live ini. Ya kalau ngomongin kehidupan saya itu ya bukan orang suci sama sekali. Mungkin Ahmad Wahyudi mengerti dan paham perjalanan hidup. Sampai hari ini saya memutuskan untuk betul-betul menjadi ya seperti ini, sampai betul-betul nanti akhirnya tuh lucunya itu kita ini sebenarnya ya, manusia ini mencari jati dirinya itu betul-betul nggak bisa dinilai oleh waktu. Jadi orang ini nanti yang terpenting adalah apa ya, kadang kehidupan kita tuh membawa kita betul-betul kepada carut marut yang luar biasa. Di perjalanan saya pun tidak sederhana. Mungkin orang lihat aja mungkin nangis lihat hidup saya tuh. Mbah saya tuh kalau melihat cerita saya sampai hari ini ya, ujian ya sebelum hari inilah, beberapa tahun yang lalu itu melihat hidup saya tuh pasti melihat tok tidak mampu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita ini kadang terlalu ini mengikuti nafsu kita. Kita ini apalagi diberi kemudahan mencari rezeki, diberi paras yang enggak jelek gitu ya, diberi
bagus komunikasi, diberi ini, hingga akhirnya tuh kalau kita mau ke Mekah itu ke Amerika dulu, ke New Zealand dulu, ke ini dulu, dan kemana-mana dulu. Tapi hikmahnya adalah kita sudah nggak gumun. Nah makanya teman-teman kalau masih nakal ya gak apa-apa, tutup no nakalmu sampai oleh sertifikat ijazah nakal. Supaya apa? Supaya nggak gumunan. Sampai mau melihat gemerlapnya dunia malam, gemerlapnya bisnis, gemerlapnya uang dan lain sebagainya itu nggak gumun. Kadang ada manfaatnya, tapi ya itu tadi, takutnya itu kan kita ini manusia ini ya Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut tadi itu cuman. Nah tapi setidaknya makanya kemarin saya kalau tidak salah ingat kepada Mas Improvement ebook atau apa, saya lupa itu namanya apa. Ya saya suruh, dia bilang kalau masih tiap hari maksiat nggak apa-apa. Pas sampean misalnya minum atau ngefly atau sama perempuan atau apapun itu, ingatlah minta maaf sama Gusti. Gusti, kula nyuwun ngapura, kula tasih ngeten iki, kula matur nuwun tasih diparingi dikasih nikmat untuk merasakan kenikmatanmu walaupun salah. Nah ini yang membuat membuat nanti ketika dia selesai dengan itunya, maka selesai total ya. Mudah-mudahan seperti itu, kurang lebih lah ya. Makanya saya tuh tidak ada masalah kepada siapapun yang belajar di live ini ataupun di grup, nggak ada yang masalah. Itu benar-benar saya respect malahan. Ada yang ya macam-macam lah ya, nggak perlu disebutkan, kita sudah paham kehidupan luar tuh seperti apa kan, kita sudah paham lah. Oke, satu-satu. Rahayu Kang, salam dari Bantul. Lah saya baru dari Jogja, saya baru dari Cepuri 5 hari Mas OMH, di tempatnya Abdi Dalem Mbah Panut. Saya tinggal di situ depan pas musola Cepuri. Kalau di Bantul ya nggak jauh lah ya, ya lumayan, mungkin 1 jaman ya. Saya di situ 5 hari, saya di Segoro Kidul. Ini ada yang nantilah, kalau ada yang tanya tentang klinik nanti saya akan ceritakan Segoro Kidul. Kalau nggak ada saya nggak cerita. Ya hidup di alam pepadang, alam sukmo Mas Jumari. Sedulur papat itu hidup sama dengan sukmo kita ini loh. Dia itu. Jadi kita bisa menemukan, melihat, merasakan itu kalau sudah di alam lataif atau alam halus. Ya di suwung tadi itu. Kalau dalam buku saya ini saya jelaskan bahwa kondisi suwung itu adalah kondisi kita mulai 80% tidur, 20% sadar, atau lebih dalamnya sampai 95% tidur badan kita ini. Nah inilah kondisi suwung. Nanti kejernihan hati kita itu akan kita hadirkan di situ, di suwung tadi itu. Nah itu latihan meditasi kan lumayan, nggak gampang gitu kan. Salam Rahayu Jawa Timur Jember. Oh nggih Jember, kula Kediri Mbak. Nyambi rokok nggih. Bismillah. Rokok itu gampang muatian. Dap. Iki lek gak ngene akeh lalere kadang omah iki. Wangi, sampean beli ini apa? Maharaja. Kayak masjid, baunya enak gitu loh. Adem baunya. Jadi gini, saya mendapatkan pelajaran baru bahwa apapun yang kalian lakukan yang bisa membuat cepet inget sama pangeran kalian, pangeran kita, maka lakukanlah. Jadi misalnya sampean dengan buhurnya versi Arabnya itu ya membuat kalian lebih inget ya, lebih manunggal terhadap alam, lebih inget, cepet inget sama Gusti, kemudian bisa welas asih sama semua makhluk, maka lakukanlah ya. Sampean kemenyan membuat sampean lebih merasa dekat dengan alam, merasa dekat dengan Gustinya, merasa itu alat sampean sodakoh gitu ya, itu lakukanlah ya. Jadi apapun yang membuat itu untuk welas asih,
untuk penyatuan, untuk ini lakukanlah. Jadi harus berani dulu seperti itu ya, jangan takut intinya. Oh, Danawu ya, saya pernah ke Danawu, saya punya beberapa teman Danawu juga. Paling kalau ke Jogja saya ke Cepuri Mas, ke tempatnya Mbah Panut, pas depan Cepuri itu orang abdi dalam, saya tinggal di situ kalau di Jogja. Sampai main ke sana atau pas di kotanya nanti ngopi. Saya kalau di grup biasanya mau kemana saya kasih tahu kok. Misalnya mau ke mana? Ke Segoro Kidul atau kemana atau ke daerah-daerah sini aja saya kasih tahu. Sugeng Enjing Mas Agus, ngoten nggih. Ini cerita Segoro Kidul ini ya saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maturake dumateng Ibu Ratu, Ibu Kanjeng lan Ibu Nyanyi Loro Kidul. Mugi napa ingkang kula sampaiake boten kliru lan dados amanah panjenengan ingkang saking kula kedah nyampeaken sing sak tuhune. Mas Budi tahu, cuman ndak begitu akrab lah. Kalau sama Mas Panut, Mbah Panut akrabnya. Sama DM aja nggak apa-apa. Jadi gini, dalam Segoro Kidul itu adalah tempat memang yang memiliki energi yang kuat. Jadi Gusti Allah memang sudah mentakdirkan tempat itu menjadi tempat sakral. Tempat di mana dulu Panembahan Senopati tersebut ya melakukan topo broto di Cepuri tadi. Nah, di Cepuri tadi itu melakukan topo broto dengan kemudian bertemu dengan Ibu Kanjeng Ratu. Jadi Ibu Kanjeng Ratu ini adalah Dewi Fatimah kalau dalam konsep orang pemahaman daerah situ ya, yang istilahnya masih ada hubungannya cerita kalau kita lihat di TV zaman dulu, yaitu cerita tentang Trah Siliwangi ya, daerah Jawa Barat. Nah, kemudian diusir, kemudian sampai situ, kemudian dia menyatu kepada laut gerbang di daerah Pelabuhan Ratu. Jadi kemudian Panembahan Senopati tadi itu kan Raja Mataram kan istilahnya. Dia ini manusia ini kalau kita tua, kalau kita berpikiran tua tentang alam, tentang kita ini bersinggah tempat tinggalnya sama-sama di bumi, cuman berbeda alam kasar dan alam halus. Jadi pada konsep ini dan sampailah pada hari ini kalau kita lihat perwatan atau apapun itu sebetulnya hanya ingin satu, menyelaraskan antara alam kasar ini dengan alam halus. Supaya apa? Supaya tetap berkesinambungan. Misalnya yang alam kasar ini mendoakan kepada alam halus gitu ya, kepada apapun tentang gaib, supaya Gusti Allah tetap memberikan rahmatannya supaya apa? Supaya tidak ada bencana dan lain sebagainya. Dan begitu juga dalam alam halus itu saling mendoakan. Nah, kemudian adalah ibaratnya kan orang ini, kalau orang sudah menjadi orang tua, doanya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan doa tersebut itu untuk alam jagat. Nah, jadi alam jagat itu saling kita doakan terus. Mugi-mugi desa ini diparingi rahmat, diparingi kemudahan. Jadi itu doanya, sudah bukan doa untuk diri kita. Keakuan itu sudah tidak ada. Jadi para rojo, para orang-orang suci gitu ya, orang-orang yang memang pini sepuh dan lain sebagainya tersebut. Nah, doanya itu seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah diberikan keahlian atau amanah tersebut kan tahu, saling mendoakan dan tahu entitas-entitas yang kita tidak tahu. Makanya bertemulah nanti pas misalnya bulan Suro. Nah, bulan Suro itu sama. Bulan Suro itu pelambangan bahwa ketika 1 tahun kita kan penutupannya bulan Suro. Nah, setelah seperti ini mereka itu selalu mendoakan kepada masyarakat kasar supaya alam kasar kita, jagat cilik yang ada di diri kita dan dunia ini, supaya ikannya tetap ada, memintakan sama Gusti Allah bahwa ikannya tetap ada, orang yang nelayan selamat dan lain sebagainya tentang keselamatan. Nah,
Ceritanya orang yang mengetahuinya, baik itu orang mengerti esensi ceritanya asli ataupun FOMO ya. FOMO itu ikut-ikutan, maka di hari itu pula lah wujud syukur manusia ini kepada alam semesta itu mengembalikan seperti simbolik. Makanya dalam pelarungan itu ada yang kepala kerbau, ada yang istilahnya buah-buahan, singkong, kemudian dan lain sebagainya, macam-macam ya. Ibaratnya hasil bumi tersebut itu sebagai simbolik bahwa yang dari laut itu nanti akan muncul ikan dan hujan ya, sehingga dalam penyatuan keselarasan itu turunlah hujan, sawahnya itu jadi subur, tanamannya kemudian ternaknya subur. Itu sebagai wujud syukur pelambangan saja dikembalikan kepada laut. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan aneh-aneh, enggak, itu simbolik gitu ya, yang mengetahui esensi aslinya seperti itu. Jadi saling kebetulan saja gitu kan. Rawuhnya datangnya pas suro itu kan karena evaluasinya suro gitu ya, ibaratnya duwe gawenya suro. Nah jadi kurang lebih seperti itu, satu kesatuan terhadap alam semesta, terhadap alami Gusti Allah dan makhluknya Gusti Allah. Kenapa sampai segitunya laut adalah kalau tidak ada laut kira-kira ada hujan apa enggak? Enggak ada. Hujan itu kan penguapan laut gitu ya, penguapan garam, kemudian ada hujan. Nah itulah wujud. Makanya jangan salah, kita ini tidak boleh menghina atau mengecilkan orang yang menaruh sesaji atau apapun itu, karena enggak semuanya musyrik gitu ya. Karena itulah wujud kita syukur sama alam, kemudian sama Gusti Allah. Kenapa enggak minta langsung sama Gusti Allah? Ya minta langsung sudah. Tapi kan kita kan manusia yang kalau orang Jawa ini kan tahu diri, tahu cerita gitu ya. Jadi kalau konsepnya seperti itu ya aman gitu kan. Ya pada suatu malam, saya ini yang saya sampaikan tadi, saya ini bukan orang yang lahir dari keluarga terah keraton gitulah, atau terah yang memang terah raja, saya juga tidak tahu. Tetapi saya dari golongan orang yang sangat biasa saja gitu ya. Nah dalam suatu hari, begitu juga terkait tentang klenik ataupun mistik-mistik di dalam tanah Jawa ini, saya tidak begitu memperdalami gitu ya, cuman hanya mengerti gitu. Nah kalau kemarin itu kebetulan ke sana, nah jadi saya meditasi kurang lebih setiap malam tuh meditasi di lautnya gitu, zikir, meditasi, enak sekali rasanya tuh ya, betul-betul luar biasa. Nah suatu hari ini kan mungkin nafsu saya itu menguasai dan akhirnya adalah pertanyaan, sebenarnya seperti apa loh Ibu Kanjeng Ratu itu gitu kan, seperti apa yang ada di sini itu seperti apa gitu ya. Kemudian dihadirkanlah dua gitu ya, yang satu pakai baju. Ibu, saya minta maaf kalau saya salah dalam menyampaikan, tapi saya sampaikan yang baik supaya manusia di alam kasar ini supaya mengerti dan tidak semua negatif thinking terhadap makhluk Gusti Allah yang namanya Ibu Ratu dan Nyi Roro Kidul tersebut. Jadi mereka itu kerajaan itu ya namanya kerajaan, apalagi kerajaan gaib gitu ya. Orang yang datang meminta pertolongan itu hanya memantulkan doa. Namanya jadi orang tua ya, ibaratnya kalau manusia itu menjadi yai. Ada santri datang, Mbah Yai minta dong doakan saya supaya saya cepat dapat jodoh ya. Terus Mbah Yainya mintakanlah pada Gusti. Begitulah Ibu Kanjeng Ratu kurang lebih itu seperti itu, sama seperti itu. Terus gimana orang yang datang minta pesugihan dan lain sebagainya? Kerajaan itu sekali lagi, kerajaan itu sudah ada bisnisnya masing-masing. Kalau kamu minta seperti ini, yang datang bukan Ibu Ratu, mungkin bisnis kerajaan supaya hidup gitu ya. Namanya jin itu kan supaya hidup, tapi pada intinya menjadi orang tua yang sangat dituakan. Ya itulah, siapapun yang datang pakai baju apapun, nah ya diterima, diarahkan sesuai dengan hajatnya. Kalau misalnya hajatnya pesugihan ya mungkin diarahkan ke mana, ke blorongnya atau siapanya atau apanya gitu. Tapi selama ini
Untuk citra Ibu Ratu tidak ada yang pesugihan-pesugihan seperti itu. Jadi ya sama kayak kita ini loh, sama kayak kita, mereka itu kerajaan abadi lah ibaratnya itu seperti itu. Jadi siapapun yang datang, kalau datangnya tanpa transaksi malah itu betul-betul ditemui. Ya, datangnya tanpa saksi itu, transaksi itu malah ditemui. Tapi ya makanya saya bilang itu bahwa keilmuan halus itu harus datang tanpa transaksi, tanpa niatan untuk untuk memiliki niatan yang ya itu permohonan seperti itulah. Nah, makanya kalau teman tadi ada yang tanya gimana cara bertemu, ya cara bertemunya dikasih tahu, menghadirkan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tahu konsepnya, maka jangan ingin bertemu, nanti biar ditemui saja gitu, biar malah cepet gitu kan. Mas, kalau kita sudah mati jiwanya kemana? Nah, kalau menurut Islam jiwa kita itu ya ruhnya pulang ke Gusti Allah, ya kan. Kemudian jiwanya masih ada yang nyangkut ya. Ruh itu dibagi beberapa kalau kita pelajari mendalam. Cuman karena keilmuan ruh itu sangat sedikit, ya yang jelas ruhnya itu yang satu pulang ke Gustinya, yang satu ke alam barzah. Mungkin yang satu lagi DNA sukmonya itu masih ada di alam pepadang. Nah, itu nantilah yang nanti dia akan menyuntikkan gitu ya, pas Gusti Allah niup ruhnya itu nanti DNA itu akan muncul lagi. Makanya ada kan mbah kita tuh yang mirip putunya, lakunya, wataknya, sifatnya, ilmunya. Nah, itu bukan reinkarnasi sih ya. Mungkin ya begitulah ya, susah kalau dibilang. Bahasa kalau ada reinkarnasi ya mungkin bisa saja, tapi bukan ruhnya yang reinkarnasi, DNA darah ini loh. Ini kan kalau kita keturunan itu kan sama. Nanti paling yang sama dengan kita itulah nanti seolah-olah watak, sifat, ilmu kita tuh pasti nurun. Jadi dalam satu keluarga terah itu pasti ada yang sama keilmuannya. Kayak misalnya terah saya gitu ya. Nanti ada yang nurun, mbah saya itu nggak banyak. Nah, nanti saya pun gitu, misalnya saya jadi mbah, jadi uyut gitu ya. Yang nurun saya nanti kan nggak tahu ini yang mana. Nah, DNA tadi itulah yang masih bisa nurun. Ya, kalau dibilang konsep Buddha ya itu tadi jadinya reinkarnasi, mungkin seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ini jam berapa ya? Mungkin habis rokok ini kita istirahat. Ya, segoro kidul seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dicerahkan lah ya. Saya penyampai amanah yang baik gitu kan. Harus tahu hidup nur sejati, apa yang saya baca dulu ya. Makasih ya Kang. Semoga kami selalu dalam perjalanan kepada Sang Maha ya, Sang yang hidup. Kita harus ini ya, Sang yang Maha Tunggal. Dan kalau kita belajar ilmu rasa, sudah tidak ada peta-petaan agama ya, sudah tidak ada peta-petaan salah benar, surga neraka tidak. Yang ada kecintaan kita kepada Gusti kita, titik, itu aja. Nanti itu baru nanti bisa. Kalau kita masih ada peta dalam diri kita, melihat orang misalnya perempuan malam masih kita ya Allah kita benci atau apa, itu malah kita tidak sambung. Karena apa? Semua takdir Gusti Allah yang menimpa kepada hambanya itu adalah yang terbaik. Kalau kita cinta sama Gusti kita, betul-betul cinta, maka kita melihat apapun yang terjadi terhadap diri kita ataupun orang lain, sekalipun itu salah di mata apapun, maka kita malah mendoakan dan tidak lagi ada namanya justifikasi. Ini syaratnya. Kalau sampean belajar lebih dalam, ya ini insya Allah menurut saya dan pengalaman saya, pemetaan itu harus hilang. Kedua, transaksi itu juga harus hilang. Artinya saya ibadah sholat misalnya, atau saya ibadah yang lain ya sesuai keyakinannya masing-masing, nanti itu sudah tidak lagi mengharapkan transaksi tersebut ya, jual beli apapun dalam keinginan kita. Yang ada pokoknya kita bersyukur ya, kita belajar menyembah yang baik, jadi penembah yang baik. Kemudian kita ingin belajar dengan ini, ingin dicintai Gusti. Nah, itu harus menjadi pola kita ketika kita nanti ngomong nafsu, nah itulah makanya perlu pembimbing tuh kadang seperti itu. Kadang perlu pembimbing itu seperti itu. Pembimbing itu ya sementara.
kayak saya itu misalnya bimbing kelas private untuk kelas meditasi jagat ageng itu ya sementara. Saya sampaikan nanti kalau orang ini sudah ngimpi ketemu walinya, ketemu mbahnya, dan kemudian diajari, ya saya pamit gitu. Nah, pamit sudah selesai, berarti nganternya sudah selesai. Jadi seperti itu. Guru sejati nanti itu yang akan melanjutkan. Kalau guru sementara kayak saya, kayak mungkin yai-yai lain itu ya guru sementara, memberitahu yang benar, belum memberitahu yang benar untuk sejatinya orang tadi. Nah, beda-beda, orang itu benar belum tentu benar untuk dirinya, tapi untuk konteks disiplin, ya disiplin itu ilmu yang kita paksa untuk melakukan rutinitas, yaitu perlu namanya yang benar dulu. Yang benar itu ya seperti itu misalnya gitu ya. Kalau program paling lama itu 5 bulan. 5 bulan ya kurang lebih 5 bulan 8 bulan lah. 8 bulan itu dikontrol betul gitu ya, dikontrol nanti mimpinya apa, lakunya apa, meditasinya sampai mana. Nanti kayak misalnya live seperti ini saya rekamannya saya kirim ke mereka, kemudian nanti istilahnya apa ya, dievaluasi terutama terhadap mimpi. Misalnya dimonitor betul, diingatkan tiap hari sadar nafasnya, kemudian apa zikir nafasnya, kemudian bagaimana welas asihnya gitu, masih bagaimana menghadapi kemarahan tadi gimana gitu ya, terus ngadap ngelmunya gimana, melihat sosok guru tuh gimana, kemudian ya macam-macam gitu kan, menghadirkan seorang guru ketika dia kesulitan dalam memilih suatu keputusan gitu kan. Saya punya kemarin malam ya salah satu murid saya tuh ya bercerita bahwa ketika kita mengalami kesulitan, jadi sebetulnya sosok guru itu bukan saya gitu ya, saya ini kan pelantara gitu ya, tapi ketika murid itu bisa menghadirkan sosoknya, nurnya saya, bukan saya pribadi dalam kesulitannya, terus mengingat wejangan saya untuk ngambil keputusan, ya itulah nanti istilahnya barokah ilmu ya. Barokah ilmu itu kurang lebih seperti itu. Jadi terkadang itu perlu, tapi tidak sementara, tidak boleh selamanya ya. Makanya kadang ketika berdoa gitu untuk sekarang mungkin bolehlah ngirim Fatihah pada saya, tapi kalau sudah selesai ya sudah, karena ini juga saya tidak mau supaya apa, nanti ada siasat bisnis di dalam kiriman Fatihah, itu saya nggak mau. Kalau selama masih jadi murid nggak apa-apa ya, karena barokahnya pantulan-pantulan doa saling mendoakan tadi. Tapi kalau udah selesai, jangan pernah sebut Fatihah dalam doanya, nggak boleh. Karena apa ya, sudah tidak berhak ya, kita tidak pantas dikirim Fatihah gitu. Nah itu menjadi inilah ya. Sebenarnya sosoknya tuh bukan saya ini kan perantara, tetapi ketika satu menjadi circle gitu ya, life cycle dalam kita menjadi petapa ya, maka ya itu perlu untuk belajar. Kalau meditasinya mendalam ya, kalau meditasi biasa belajar sendiri aja. Di YouTube kan banyak gitu ya, di YouTube, di TikTok atau dimanapun, belajarnya mindfulness, meditasi kerileksan, ketenangan gitu aja. Kalau meditasi sudah berbentuk penyatuan, kalau tidak dibimbing ya nanti macam-macam gitu ya. Bukan menakut-takuti, tapi takutnya kan ya yang datang ya enggak gitu kan, yang datang ya enggak perlulah. Kita nih kalau enggak punya guru torekoh langsung, atau istilahnya orang yang ini belajarnya belajar yang sehat-sehat aja gitu ya. Nomornya saya nih nggak tahu, ini agak error, biasanya bisa muncul nomor di sini. Bentar ya, nggak kelihatan nggak Pak? Di bawah itu nomornya, bentar, nggak kelihatan ya, sama DM aja wes. Aman DM gak apa-apa. Oke, sekarang coba sampean tanya cerita-cerita dulu apa gitu ya, cerita. Ya, menurut saya tuh banyak perempuan, malahan banyak perempuan, karena ya itu yang luka-luka batin gitu malah jadi petapa dia. Awalnya luka batin. Apalagi ya yang dibahas, bentar, saya bab 2 ini iling lan waspada.
saya punya buku sendiri, kemudian punya aplikasi untuk belajar pernafasan, kemudian punya video. Jadi untuk ekosistem belajar tuh lengkap. Bukunya 150 halaman. Kalau aplikasi sampean ketik di mana? Di Play Store, Nafas Batin nanti muncul tuh. Itu pernafasan lah, lebih ke pernafasan, panduan meditasi. Kalau buku ini keilmuan betul-betul mendalam lah, keilmuan mendalam untuk nguji rasa ini di sini. Suatu hari nemu tulisan kuno Arab, ya rajah biasanya atau apa ya, terus ditulis kain budru, padahal rumah saya baru. Nah ini gini, konsep mistik itu kan banyak, bisa jadi ya memang dari kiriman orang lain gitu ya. Bisa jadi kalau kita bahasa mistik nih, kita harus waspodonya di situ, atau ya memang itu sebagai tumbal rumah gitu ya. Kadang tumbal rumah itu kalau orang Jawa kan ada menggunakan seperti itu ya. Kemudian ya banyak hal. Nah itu ibaratnya kalau ketemu ya sudah, kalau sampean nggak punya ininya ya dibuang atau dibakar. Bismillah, minta maaf, kirimkan Al-Fatihah, minta perlindungan Gusti Allah untuk supaya tidak ada sengkolo yang berdampak pada hal-hal itu. Nah ini itu kurang lebih segitu aja gitu kan. Atau kalau sana di tempat sampean ada orang tua, bawa ke tempat orang tua yang mungkin orang kejawen ataupun yai gitu, nggak apa-apa, guru pondok nanti diarahkan gitu ya. Apa itu kita menyikapi biasa. Dalam dunia mistik tuh ada-ada aja gitu kan, cerita-cerita kayak gitu ada aja. Jadi kalau keilmuan saya itu ilmu daripada pengalaman. Kalau mungkin boleh mengatakan ya memang yang ngajari itu pengalaman alam semesta ya, guru sejati lewat mimpi, lewat meditasi seperti itu. Terus akhirnya ya saya supaya ini menjadi adalah, kalau sampean baca buku saya nanti itu sampean ngerti kenapa saya siar seperti ini, kenapa saya bikin ekosistem belajar seperti ini. Nanti sampean akan tahu. Kalau diceritakan di sini nanti kayak halu gitu kan, kayak orang halu takutnya seperti itu. Cara ngobati luka batin. Jadi luka batin itu berat. Luka batin itu karena memang bisa dari inner child gitu ya, luka masa lalu pernah disabeti mae pae atau masa lalu kecilnya itu betul-betul menderita. Kemudian bisa jadi masa lalu bukan karena kecil, dari usia muda kita pernah dikecewakan dan lain sebagainya. Ya kalau cara mengobatinya saya hanya bisa membimbing. Saya nggak punya obatnya, tapi untuk bimbingannya saya punya, karena luka batin itu tingkatannya macam-macam. Ada yang bersemayam hanya di pinggir-pinggir batin kita, jiwa kita. Ada yang benar-benar masuk, nancep ke kolbu kita. Nah cuman yang jelas pengobatan luka batin itu kita mengingat kepada siapa saja yang pernah kita sakiti. Yang ini ya, tolong diingat terkait luka batin. Salah satu tipsnya adalah mengobati luka batin itu harus kita memahami dulu. Diingat-ingat lagi kepada siapa yang pernah kita sakiti, mulai sejak kita kecil sampai hari ini. Kalau bisa mulai ditulis, diingat. Kemudian siapa saja yang sudah menyakiti kita, dari kita kecil sampai sekarang kita ingat, kita tulis dulu. Ingat aja, untuk menulis itu nanti ketika saya mengingat, sampai mengingat lagi itu udah 30% hilang. Kemudian lagi sampai melakukan meditasi, namanya kalau meditasi Buddha itu meditasi meta. Sampai cari meditasi meta. Kalau meditasi Islam, Sufi itu namanya meditasi musahabah atau meditasi sidang pada diri kita sendiri. Kalau meditasi saya itu meditasi welas asih. Jadi sama semuanya itu. Bagaimana kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita. Bahkan kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah sampai ketemu kita titik heningnya. Kapan? Mau sehari, 2 hari, 3 hari, 100 hari gak apa-apa. Karena luka batin itu mending kita ngobati 100 hari, kita bisa berdamai sampai seumur hidup. Ada yang cuma sampai 40 hari. Kemudian kita lagi meminta maaf kepada siapa yang sudah kita sakiti lewat meditasi.
minta maaf sama dikirimkan Al-Fatihah juga kalau kita muslim dan sesuai dengan agamanya lah ya. Kemudian setelah itu baru kita minta maaf kepada Gusti kita. Nah setelah itu baru kita belajar lagi lebih halus untuk membuang luka batin tersebut. Ada namanya meditasi yang disebut meditasi pelepasan ya. Daripada meditasi welas asih tadi itu sama konsepnya, saya memaafkan kepada ini ya, ibaratnya nanti teorinya saling memantulkan lah ya, memantulkan rasa maaf tadi itu secara sukmonya. Nah setelah itu sampai kapan tandanya? Sampai betul-betul saat meditasi nanti kita mampu pada titik hening tersebut, dan refleksnya pada hari-hari biasa kita sudah mulai enteng, enak. Nah itu berarti terkabulkan. Nah sambil sehari-hari ya itu tadi kita melakukan istilahnya ya bisa dikatakan welas asih, laku welas asih. Sampai nanti ketemu orang jualan, ya Allah ya Gusti, muga sing dagang pinaringan rezeki ingkang kathah, wangsul saged ngopeni, saged nyukani keluargane. Ya apapun lah ya Allah, mudah-mudahan yang dagang ini semua di pasar ini diberikan rezeki dan pulang membawa uang yang berkah. Kemudian sampai lihat siapapun, lihat orang mesra gitu ya, mudah-mudahan sakinah warohmah, mawadah warohmah dan apapun. Nah pantulan-pantulan itulah nanti akan membersihkan luka-luka itu. Nanti adanya adalah welas asih. Kalau sudah welas asih, diri kita sudah lebih banyak daripada penderitaannya tadi, maka kita akan sembuh.